Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 6 yang terdiri atas saya sendiri Rudi Hartono, yang kedua Diki Fajar Sidik, yang ketiga Chandra Kurnianto, yang keempat Safrudin, akan membahas praktikum kimia analitik tentang titrasi permanganometri. Prinsip praktikum permanganometri adalah titrasi yang didasarkan pada reaksi redoks. Dalam reaksi ini, ion MnO4- akan berubah menjadi ion Mn2+ dalam suasana asam. Teknik titrasi ini biasa digunakan untuk menentukan kadar oksalat atau besi dalam suatu sampel. Maksud dan tujuan dari praktikum ini adalah peserta dapat memahami konsep dasar reaksi oksidasi dan reduksi dan untuk mengetahui konsentrasi larutan sampel secara oksidimetri. Reaksi kali ini adalah 2KMNO4 ditambah 3H2SO4 ditambah 5COOH2 bereaksi dengan 2MnSO4 ditambah K2SO4 ditambah 8H2O ditambah 10CO2. Permanganometri memiliki landasan teori merupakan titrasi yang dilakukan berdasarkan reaksi oleh kalium permanganat KMnO4. Reaksi ini difokuskan pada reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi antara KMnO4 dengan bahan baku tertentu. Titrasi dengan KMnO4 sudah dikenal lebih dari 100 tahun. Kebanyakan titrasi dilakukan dengan cara langsung atas alat yang dapat dioksidasi seperti Fe+, asam atau garam oksalat yang dapat larut, dan sebagainya. Berikut ini merupakan syarat penentuan kuantitatif cara redoks, yaitu zat yang akan dititrasi harus berada pada tingkat oksidasi tertentu. Contoh garam Fe diubah atau direduksi menjadi Fe (2 Romawi) dengan logam seng. Reaksi redoks harus kuantitatif. Untuk titrasi langsung, proses reaksi harus berlangsung cepat. Dibandingkan reaksi asam basa, reaksi redoks relatif lambat, bahkan ada yang sangat lambat. Titrasi tidak langsung menjadi alternatif, yaitu dengan menambahkan oksidator berlebih dan reaksi dibiarkan sempurna. Selanjutnya, kelebihan oksidator tersebut dititrasi kembali dengan standar redaktor yang dapat bereaksi cepat. Harus ada cara yang tepat untuk mendeteksi titik akhir, misalnya dengan menggunakan indikator atau secara potensiometrik. Cara perhitungan yang direkomendasikan oleh IUPAC adalah berdasarkan molaritas yang milimol dan massa rumus. Tetapi dalam keperluan praktis, banyak juga dilakukan berdasarkan normalitas. Perhitungan dengan cara normalitas tidak lepas daripada ketentuan berat ekivalen. Indikator yang dapat digunakan pada titrasi redoks adalah autoendoindikator. Indikator jenis ini menggunakan sifat khususnya yang berwarna dan warnanya dapat berubah bila direaksikan dengan zat lain. Contoh, KMnO4 berwarna ungu. Bila direduksikan berubah menjadi ion Mn2+ yang tidak berwarna. Larutan iodium berwarna kuning coklat. Titik akhir titrasi dapat dikenali dari bentuknya atau hilangnya warna kuning. K2Cr 207
2O7 berwarna kuning jingga. Bila direduksikan, berubah menjadi Cr2+ yang berwarna hijau. Indikator redoks. Indikator yang memiliki perbedaan warna antara dalam bentuk oksidasinya dan dalam bentuk reduksinya. Contoh, dipenilamina dan dipenilbenzidin. Indikator ini sukar larut dalam air. Pada pemakaiannya digunakan H2SO4. Dalam bentuk reduksinya, indikator ini tidak memberikan warna, sedangkan dalam bentuk oksidasinya memberikan warna biru. Contoh kedua yaitu ion ferropenatrolin C12HBN2 larut dalam larutan garam ferro membentuk FeC12HBN22+ yang berwarna merah. Dengan adanya oksidator kuat, ion Fe2+ berubah menjadi ion Fe3+ yang berwarna biru. Saya akan menerangkan tentang aplikasi permanganometri, sistem pengolahan air asin. Alat pengolahan air asin ada banyak macamnya. Selama ini untuk mengolah air asin dikenal dengan cara destilasi, pertukaran ion, elektrodialis, dan osmosis balik. Masing-masing teknologi mempunyai keunggulan dan kelemahan. Pemanfaatan teknologi pengolahan air asin harus disesuaikan dengan kondisi air baku, biaya yang tersedia, kapasitas dan kualitas yang diinginkan oleh pemakai air. Di antara berbagai macam teknologi tersebut, yang banyak dipakai adalah teknologi destilasi dan osmosis balik. Di dalam membran osmosis balik tersebut terjadi proses penyaringan dengan ukuran molekul, yakni partikel yang molekulnya lebih besar daripada molekul air, misalnya molekul garam dan lainnya, akan terpisah dan ikut ke dalam air buangan. Oleh karena itu, air yang akan masuk ke dalam membran osmosis balik harus mempunyai persyaratan tertentu. Misalnya kekeruhan harus 0, kadar besi harus kurang dari 0,1 mg per liter, pH harus dikontrol agar tidak terjadi pergerakan kalsium karbonat dan lainnya. Kemudian alat-alat yang dibutuhkan yaitu pertama neraca atau timbangan, 2 buret, 3 bulb, 4 labu ukur, 5 corong, 6 lagu Erlenmeyer, 7 labu semprot, 8 staf tip tambah klaim, 9 pipet ukur, 10 termometer. Kemudian untuk bahan yang digunakan, yang pertama padatan asam oksalat, kedua larutan KMNO401, ketiga larutan H2SO4, keempat kertas karbon. Saya akan menjelaskan sedikit tentang prosedur, yaitu penetapan konsentrasi atau pembakuan KMNO4 0,1N dengan baku primer asam oksalat, yaitu dibuat 100 ml larutan baku primer asam oksalat 0,1N, dipipet 10 ml larutan tersebut ke dalam labu Erlenmeyer, lalu ditambah 5 ml larutan H2SO4 4N, kemudian diencerkan dengan air suling hingga 50 ml. Kemudian larutan tersebut dipanaskan hingga kurang lebih 75 derajat Celcius. Lalu larutan segera dititar dengan KMNO4 di dalam buret sampai titik akhir, yaitu perubahan warna dari bening menjadi merah muda sulas. Lalu dilakukan minimal 3 kali. Setelah kita mengetahui prosedur, lanjut ke data pengamatan dan perhitungannya. Pada percobaan pertama, volume larutan KMNO4 yang dihabiskan untuk titrasi sebanyak 6,3 ml.
Dan pada percobaan kedua, volume larutan KMNO4 yang dihabiskan 6,7 mili. Jadi, jumlah rata-rata volume larutan KMNO4 yang dihabiskan adalah 6,5 mili. Telah diketahui volume rata-rata KMNO4 6,7 mili. Volume COOH2 2H2O 0,1 N sebanyak 10 mili. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus V1N1 sama dengan V2N2. Dari hasil perhitungan tersebut didapat hasil normalitas KMNO4 yaitu 0,15 N. Dari prosedur dan data pengamatan dan perhitungan dapat disimpulkan hasil percobaan permanganometri yang telah dilakukan dapat disimpulkan normalitas KMNO4 dalam titrasi yaitu 0,15 N dengan volume rata-rata 5 mili. Kami atas nama kelompok 6 mengucapkan terima kasih dan semoga dapat dipahami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.